Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Good Time. Kali ini, saat ini, sekarang ini, waktu ini, di masa ini, saya akan bercerita-cerita tentang cerita-cerita untuk diceritakan. Tapi sebelum ikan hiu sakit perut, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian suka. Dan jika kalian tidak suka, paksain aja untuk suka. Dan juga saya minta maaf jika ada kesalahan penyebutan nama atau ejaan atau salah kata atau ucapan atau salah informasi. Kalian bisa bantu koreksi saya di kolom komentar tanpa ada kata kasar. Sekarang mari lanjut ke pembahasan. Napoleon Bonaparte lahir di Ajaccio, Korsika pada tanggal 15 Agustus 1769. Ajaccio adalah sebuah kota di Korsika, sebuah pulau di Laut Tengah yang terletak di lepas pantai Perancis. Ajaccio adalah ibu kota Departemen Corse du Sud di Perancis dan merupakan kota terbesar di Korsika. Kota ini terletak di pesisir barat pulau dan memiliki populasi sekitar 70.000 jiwa. Keluarga Napoleon Bonaparte berasal dari keluarga bangsawan Italia yang pindah ke Korsika pada abad ke-16. Abad ke-16 itu adalah antara tahun 1501 hingga tahun 1600. Ayahnya adalah Carlo Bonaparte, seorang pengacara dan politisi terkenal di Korsika. Carlo Bonaparte meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 1785. Ketika itu Napoleon masih berusia 15 tahun. Menurut catatan sejarah, Carlo Bonaparte meninggal akibat sebuah penyakit. Penyakit yang tidak diketahui secara pasti meskipun beberapa sumber menyebutkan bahwa ia menderita kanker lambung atau lever. Ibu Napoleon Bonaparte, Letizia Ramolino, dianggap sebagai wanita tangguh yang memimpin keluarga Bonaparte setelah suaminya Carlo Bonaparte meninggal dunia. Karena setelah kematian suaminya, Letizia harus membesarkan 8 anaknya sendirian dan mengelola keuangan keluarga. Meskipun keluarga Bonaparte adalah keluarga bangsawan, tetapi mereka bukanlah keluarga yang kaya. Letizia harus bekerja keras untuk memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik dan memiliki peluang untuk berhasil dalam hidup. Letizia adalah seorang wanita yang sangat cerdas dan memiliki kekuatan kepribadian yang besar. Dia dikenal sebagai seorang yang sangat teliti dan tegas dalam mengelola keuangan keluarga. Dia juga memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anaknya, terutama Napoleon Bonaparte. Sebagai ibu dari sang jenderal yang sukses dan kemudian Kaisar Prancis, Letizia juga memiliki pengaruh yang signifikan pada putranya, yaitu Napoleon. Dikatakan sangat dekat dengan ibunya dan sering mencari untuk meminta nasihat dan dukungan selama hidupnya. Bahkan saat Napoleon berkuasa sebagai kaisar, dia tetap menjaga hubungan yang erat dengan ibunya karena kekuatan kepribadian dan peran pentingnya dalam keluarga Bonaparte. Letizia dianggap sebagai wanita tangguh yang memimpin keluarga Bonaparte setelah suaminya meninggal. Kehidupan dan pengaruh Letizia pada keluarga Bonaparte menjadi inspirasi banyak orang, terutama dalam melawan kesulitan hidup dan tetap kuat di tengah tantangan. Ibu Napoleon Bonaparte meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1836 di Roma, Italia. Saat itu ia berusia 85 tahun. Letizia Ramolino Bonaparte meninggal akibat sejumlah kondisi kesehatan yang sudah lama dideritanya, termasuk sakit kepala kronis, reumatisme, dan gangguan pencernaan. Berarti lebih dulu Napoleon Bonaparte meninggal dunia daripada ibunya, karena Napoleon Bonaparte meninggal pada tahun 1821, sedangkan ibunya meninggal tahun 1836. Napoleon belajar di École Militaire di Paris dan lulus pada tahun 1785 dengan peringkat ke-42 dari 58 siswa.
École Militaire adalah sebuah akademi militer di Paris, Prancis. Sekolah ini didirikan pada tahun 1750 oleh Raja Louis XV dan awalnya didedikasikan untuk melatih para perwira tentara Prancis. Sejak saat itu, École Militaire telah melatih banyak perwira dan pemimpin militer Prancis terkenal, termasuk Napoleon Bonaparte. Sekolah ini juga terkenal karena arsitekturnya yang indah dan megah. Napoleon Bonaparte kemudian bergabung dengan militer Prancis dan mengambil dalam banyak kampanye termasuk Perang Revolusi Prancis. Pada tahun 1796, Napoleon dipilih untuk memimpin pasukan Prancis di Italia dan dengan cepat meraih kemenangan dalam beberapa pertempuran. Dia juga memperoleh reputasi sebagai pemimpin yang cerdas dan taktis dan mendapatkan julukan Jenderal Muda. Setelah kemenangan di Italia, Napoleon kembali ke Paris dan membantu memimpin kudeta terhadap Direktori Prancis pada tahun 1799. Kudeta Prancis tahun 1799 juga dikenal sebagai Kudeta 18 Brumaire, terjadi pada tanggal 9 November 1799. 18 Brumaire menurut kalender revolusi Prancis. Brumaire itu bisa dibilang sebutan bulan pada kalender revolusi Prancis. Sebutan bulan. Kudeta ini merupakan upaya penggulingan pemerintah direktori dan berakhir dengan terbentuknya konsulat Perancis. Pada saat itu, Perancis telah berada dalam kekacauan politik selama beberapa tahun setelah revolusi Perancis. Pemerintah direktori yang saat itu berkuasa dianggap tidak mampu mengatasi krisis ekonomi dan politik yang melanda negara tersebut. Sementara itu, Napoleon Bonaparte, seorang jenderal Prancis yang telah memenangkan beberapa kemenangan militer penting, semakin terkenal dan populer. Pada tanggal 9 November 1799, Napoleon Bonaparte dan sekelompok jenderal lainnya mengambil alih kekuasaan dengan cara memaksa direktori untuk mengundurkan diri. Mereka kemudian membentuk konsulat Perancis, di mana Napoleon Bonaparte diangkat sebagai konsul pertama. Napoleon memerintah Perancis sebagai seorang diktator dan menjalankan banyak perubahan besar dalam pemerintahan dan masyarakat Perancis. Dia menstabilkan ekonomi Prancis, memperbaiki infrastruktur, dan mengembangkan sistem hukum dan pendidikan baru. Pada tahun 1804, Napoleon dinobatkan sebagai Kaisar Prancis dan memimpin ekspansi ke Eropa. Selama Perang Napoleon, ia berhasil mengalahkan kekuatan besar seperti Austria dan Rusia dan memperluas kekuasaan Prancis hingga mencakup sebagian besar Eropa. Namun, pada tahun 1812, kampanye Napoleon di Rusia berakhir dengan kekalahan besar. Ini melemahkan kekuasaannya. Pada tahun 1814, dia dipaksa mengundurkan diri sebagai kaisar dan diasingkan ke Pulau Elba di lepas pantai Italia. Pulau Elba adalah sebuah pulau yang terletak di Laut Tengah dan sebelah barat daya Italia. Pulau ini terletak di sebelah selatan Toskana dan di sebelah timur Korsika. Elba memiliki luas sekitar 223 km persegi dan merupakan pulau terbesar ketiga di Italia setelah Sisilia dan Sardinia. Pada tahun 1815, Napoleon kembali ke Prancis dan mencoba merebut kembali kekuasaannya. Tetapi ia dikalahkan dalam pertempuran Waterloo dan diasingkan ke Pulau Seine di Samudra Atlantika Selatan. Di sana Napoleon menjalani sisa hidupnya sebagai tahanan dan meninggal pada tanggal 5 Mei 1821 karena sakit perut. Pertempuran Waterloo adalah pertempuran besar yang terjadi pada tanggal 18 Juni 1815 di Waterloo, Belgia, antara pasukan Prancis yang dipimpin oleh Kaisar Napoleon Bonaparte dan pasukan Inggris, Belgia, dan Belanda yang dipimpin oleh Duke of Wellington. Pertempuran ini merupakan pertempuran terakhir dalam Perang Napoleon dan mengakhiri kekuasaan Napoleon sebagai kaisar di Prancis.
Pertempuran dimulai dengan serangan besar-besaran pasukan Prancis yang menyerang pasukan sekutu di pagi hari. Serangan ini hampir berhasil, tetapi pasukan sekutu berhasil bertahan dan terus-menerus menyerang pasukan Prancis hingga akhirnya mengalahkan mereka. Pasukan Prancis mundur dan kekalahan mereka yang besar membuat Napoleon harus turun tahta dan diasingkan ke Pulau Saint di Samudra Atlantik. Pertempuran Waterloo dianggap sebagai salah satu pertempuran paling penting dan bersejarah dalam sejarah Eropa. Kemenangan pasukan sekutu atas pasukan Prancis mengakhiri era Napoleon dan menetapkan kembali keseimbangan kekuasaan di Eropa setelah serangkaian perang yang terjadi selama hampir 20 tahun. Walaupun demikian, Napoleon Bonaparte dianggap sebagai salah satu jenderal terbesar dalam sejarah, dan keberhasilannya dalam memperluas kekuasaan Perancis dan memimpin ekspansi ke Eropa masih menjadi topik pembicaraan serta pembahasan dan penelitian hingga saat ini. Karena itu bukan hal yang mudah, membutuhkan pemikiran yang matang, energi yang kuat, dan semangat yang pantang menyerah. Napoleon Bonaparte memiliki 2 istri sah dalam hidupnya, yaitu Josephine de Beauharnais sebagai istri pertama dan Marie Louise dari Austria sebagai istri kedua. Napoleon Bonaparte menikahi Josephine pada tahun 1796. Pernikahan mereka berlangsung di Marseille, Prancis, dan Josephine sudah memiliki 2 anak dari pernikahannya sebelumnya alias janda beranak 2. Napoleon jatuh cinta pada Josephine meskipun pernikahan mereka terkadang tidak harmonis karena Napoleon mengalami kesulitan untuk memiliki keturunan. Josephine sendiri memiliki banyak kekasih sebelum menikah dengan Napoleon, dan hubungan mereka selama beberapa tahun terus dipengaruhi oleh rasa cemburu dan perselingkuhan. Pada tahun 1804, Napoleon mengubah dirinya menjadi kaisar Prancis dan Josephine menjadi permaisuri Prancis. Namun Napoleon masih belum bisa memiliki keturunan dengan Josephine, dan pada tahun 1809, Napoleon memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Josephine. Josephine sangat terpukul dengan berita tersebut dan terus mempertahankan hubungan yang baik dengan Napoleon bahkan setelah perceraian mereka. Setelah mengakhiri pernikahannya dengan Josephine, Napoleon memutuskan untuk menikahi Marie Louise dari Austria pada tahun 1810. Pernikahan mereka diatur sebagai bagian dari aliansi politik antara Prancis dan Austria, dan Marie Louise sendiri awalnya merasa tidak senang dengan pernikahan tersebut karena ia ditinggalkan oleh suaminya yang pertama, Francis II dari Austria. Namun Napoleon jatuh cinta pada Marie Louise dan menganggapnya sebagai istri yang ideal karena ia bersedia untuk menjadi ibu dari putra Napoleon yang menjadi pangeran mahkota dari Kekaisaran Prancis. Marie Louise juga dikenal sebagai wanita yang tenang dan patuh pada suaminya, dan hubungan mereka pada awalnya tampak harmonis. Namun, setelah kekalahan Napoleon di pertempuran Leipzig pada tahun 1813, Marie Louise meninggalkannya dan kembali ke Austria setelah Napoleon diasingkan ke Pulau Elba pada tahun 1814. Marie Louise secara resmi menyatakan bahwa pernikahan dengan Napoleon telah berakhir dan kemudian menikah dengan Napoleon, seorang bangsawan dari Austria. Napoleon Bonaparte memiliki 1 anak dengan Marie Louise dari Austria, yaitu seorang putra bernama Napoleon François Charles Joseph Bonaparte. Napoleon François lahir pada tanggal 20 Maret 1811 di Paris dan diakui sebagai pangeran mahkota Kekaisaran Prancis. Namun setelah kekalahan Napoleon di pertempuran Waterloo pada tahun 1815 dan pengasingannya ke Pulau Saint, Napoleon François ditinggalkan oleh ibunya yang kembali ke Austria dan menikah dengan bangsawan Austria bernama Count Adam Adalbert von Navarre. Napoleon François kemudian diambil alih oleh kakeknya, Kaisar Franz II dari Austria, dan dibesarkan di Austria dengan nama Franz Duc Reichstadt.
Ia meninggal pada tahun 1832 di usia 21 tahun karena sakit perut. Ia tidak memiliki keturunan dan karenanya tidak ada keturunan langsung dari Napoleon Bonaparte yang masih hidup hari ini. Tetapi ternyata di sela-sela Josephine dan Mary Louise ada juga seorang wanita yang bernama Maria Walewska. Seorang wanita bangsawan Polandia yang memiliki hubungan dekat dengan Napoleon Bonaparte. Mereka pertama kali bertemu pada tahun 1807 ketika Napoleon sedang mengunjungi Polandia dan Maria saat itu adalah istri dari seorang bangsawan Polandia. Ketika Napoleon kembali ke Polandia pada tahun 1809, ia dan Maria bertemu kembali dan mulai menjalin hubungan yang intens. Saking intensnya, Maria kemudian sampai melahirkan seorang putra dari Napoleon pada tahun 1810 yang diberi nama Count Alexandre Florian Joseph Colonna Walewski. Meskipun Napoleon dan Maria memiliki hubungan yang intens, mereka tidak pernah menikah dan Maria tetap menikah dengan suaminya yang pertama hingga ia meninggal pada tahun 1817. Meskipun begitu, hubungan Napoleon dan Maria dianggap sebagai salah satu hubungan cinta terbesar dalam sejarah Prancis karena kisah mereka yang penuh dengan drama dan romansa. Ada rumor yang beredar tentang hubungan yang tidak pantas antara Napoleon Bonaparte dan adiknya perempuan, Pauline Bonaparte. Namun tidak ada bukti konkret yang dapat membuktikan kebenaran rumor tersebut. Pauline Bonaparte memang dikenal sebagai wanita yang memiliki reputasi yang kurang baik karena kehidupan pribadinya yang penuh dengan skandal dan perselingkuhan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Pauline memiliki hubungan yang tidak pantas dengan beberapa pria termasuk saudaranya sendiri. Namun ini hanya berdasarkan rumor dan tidak memiliki bukti yang dapat dikonfirmasi. Tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Napoleon dan Pauline memiliki hubungan intim yang tidak pantas. Selain itu, jika rumor tersebut benar, maka hal itu pasti akan menjadi skandal besar pada masanya dan akan memiliki dampak besar pada reputasi Napoleon dan keluarganya. Oleh karena itu, hingga saat ini rumor tersebut dianggap tidak benar dan tidak dapat dibuktikan. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktu untuk mendengarkan ocehan saya. See you.